Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang semoga diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu semangat belajarnya. Pada kali ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam, yang mana kita akan masuki bab baru atau pelajaran baru, yaitu tentang mengidolakan Nabi dan juga Rasul. Di sini Mister akan cerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga kakaknya yaitu Nabi Harun alaihissalam. Bagaimana ceritanya? Yuk kita saksikan kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Di sini ada 5 poin atau momen penting pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun dan dikenal dengan Ramses III. Ibunya bernama Yukabad dan ayahnya bernama Imran bin Yasar. Pada masa kelahirannya berlaku peraturan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Hal ini atas saran ahli nujum raja yang meramal akan ada anak laki-laki dari Bani Israel menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Ketika Musa lahir, ayah dan ibunya kebingungan. Mereka sangat sayang kepada Musa, tetapi takut ketahuan jika bayinya laki-laki pasti akan dibunuh. Kemudian Yukabad menerima ilham dari Allah agar menghanyutkan Musa ke sungai Nil dengan meletakkannya di dalam peti yang anti air. Ternyata peti itu ditemukan oleh istri Fir'aun, yaitu Asia, yang kemudian Musa kecil dibawa ke istana dan diangkat menjadi anaknya. Untuk menyusui Musa dicarikanlah perempuan yang bersedia. Akan tetapi dari semua perempuan yang datang ke istana, tidak ada yang cocok menyusui Musa. Musa selalu menolak dan menangis. Akhirnya datanglah seorang perempuan yang ternyata Yukabad, ibu kandung Musa alaihissalam. Begitulah cara Allah mempertemukan Musa dengan ibunya. Tinggal di istana membuat Musa tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan pemberani. Pada suatu hari dia berjalan-jalan keluar istana. Ia melihat ada 2 orang yang sedang berkelahi, yaitu seorang dari suku Qibti dan juga seorang dari Bani Israel. Musa berusaha melerainya, tetapi orang Qibti tidak mau dan marah kepada Musa. Musa pun marah dan memukulnya. Sekali pukul orang itu mati. Akhirnya Fir'aun mendengar kabar tersebut dan hendak menangkap dan menghukum Musa. Musa pun takut dan memutuskan untuk meninggalkan Mesir menuju Madian, yang ditempuh selama 8 hari sambil menyesali perbuatannya dan memohon ampun kepada Allah. Momen yang kedua yaitu Nabi Musa menjadi rasul. Sesampai di Madian, Musa diterima oleh keluarga Nabi Shu'aib dan dia mendapat tugas untuk menggembala ternak selama 10 tahun. Akhirnya Musa dinikahkan dengan putri Nabi Shu'aib, dan setelah lama tinggal di Madian, Musa beserta istri memutuskan untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, Musa dan istri tersesat. Dalam kegelapan malam, Musa melihat cahaya dari atas bukit dan berniat untuk mengambilnya sebagai penerangan. Setelah dekat dengan cahaya, tiba-tiba terdengar suara Tuhan atau firman Allah, firman Tuhan memberitakan bahwa telah memilih Musa menjadi nabi dan juga rasul di lembah yang suci yaitu Tua. Selain itu Musa dibekali mukjizat sebagai bekal untuk berdakwah kepada Fir'aun, yaitu berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar dan didampingi oleh kakaknya yaitu Nabi Harun alaihissalam. Kita masuk ke momen yang ketiga, yaitu Nabi Musa melawan Fir'aun. Setelah diangkat menjadi rasul, Musa diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun dan mengajak rakyat Fir'aun untuk menyembah Allah. Akan tetapi Fir'aun menolak dan mengatakan bahwa dirinya Tuhan, serta tidak mempercayai bahwa Musa adalah rasul. Kemudian meminta bukti akan kenabian dan kerasulan Musa. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya dan berubahlah menjadi ular. Fir'aun lari ketakutan. Fir'aun belum puas dan meminta bukti lagi kepada Musa. Kemudian Musa pun memasukkan tangannya ke dalam kantong, dan ketika dikeluarkannya, tangannya menjadi putih cemerlang, menyilaukan mata Fir'aun dan juga pejabatnya. Bukan hanya itu,
tongkat Nabi Musa yang menjelma ular menelan semua ular hasil jelmaan tongkat tukang sihir Fir'aun. Para tukang sihir terheran-heran dan akhirnya mereka semua beriman dan mengikuti Musa. Lalu Fir'aun marah dan memerintahkan para tentaranya untuk menangkap Musa dan pengikutnya. Merasa tidak aman tinggal di Mesir, Nabi Musa mengajak pengikutnya untuk meninggalkan Mesir. Ketika sampai di tepi Laut Merah, tentara Fir'aun berhasil menyusulnya dan hendak membunuh Musa dan pengikutnya. Nabi Musa memukul tongkatnya dan membelah lautan merah atau membelah Laut Merah, serta pada saat tentara Fir'aun mengejarnya, maka Musa memukulkan kembali tongkat itu dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Kita lanjut ke momen selanjutnya, yaitu pengalaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah ditanya kaumnya, apakah ada orang yang lebih pandai daripada Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, tidak ada yang lebih pandai daripada dia. Allah pun menunjukkan bahwa ada orang yang lebih pandai dan lebih bijaksana daripada dirinya. Nabi Musa diperintahkan untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam dan berguru kepadanya. Ternyata benar, Nabi Khidir lebih pintar dan lebih bijaksana dari Nabi Musa. Nabi Musa memperingatkan Qarun, seorang yang kaya raya, untuk menyembah Allah. Beliau juga menyarankan Qarun untuk bersedekah kepada fakir miskin. Akan tetapi Qarun tidak mau menuruti nasihat Nabi Musa. Sebagai hukuman atas keingkaran dan kesombongannya, seketika itu terjadilah gempa, bumi terbelah dan menelan semua harta kekayaan Qarun. Qarun sendiri mati ditelan bumi. Itulah balasan bagi orang yang ingkar dan sombong kepada Allah dan Rasulnya. Kita lanjut kepada momen, yaitu meneladani Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam termasuk dalam kelompok Nabi dan Rasul yang mendapat julukan Ulul Azmi. Dalam menjalankan tugas kerasulannya, beliau memiliki banyak sifat terpuji yang harus kita teladani. Di antaranya sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut, yaitu berani menegakkan kebenaran. Nabi Musa sejak kecil sudah menunjukkan sikap berani. Dia tidak suka melihat orang berbuat sewenang-wenang. Ketika melihat perkelahian antara orang Kipti dan orang Bani Israel, Nabi Musa langsung melerainya. Dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Musa juga sangat berani, meskipun yang dihadapinya adalah Raja Fir'aun yang kejam. Nabi Musa tidak takut dengan Fir'aun dan tentaranya. Nabi Musa percaya bahwa yang disampaikan adalah kebenaran, hingga tidak ada rasa takut sedikit pun. Yang kedua yaitu tegas dalam bertindak. Nabi Musa juga tegas dalam bertindak. Siapapun yang melanggar ajaran-ajarannya akan ditindak dengan tegas. Hal ini ditunjukkan ketika memimpin Bani Israel. Ketika Bani Israel menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas, Nabi Musa memerintahkan mereka bertobat. Mereka kemudian dibawa ke Bukit Tursina untuk memohon ampun kepada Allah. Oke, selanjutnya teman-teman, kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Di sini ada dua poin. Yang pertama yaitu dakwah Nabi Harun alaihissalam, dan yang kedua meneladani Nabi Harun alaihissalam. Kita yang pertama dulu. Nabi Harun adalah kakak daripada Nabi Musa. Dia dikenal memiliki sikap yang halus dan lembut. Nabi Harun memiliki kelebihan dalam kefasihan lisan ketika berbicara. Ketika Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Harun ditunjuk menjadi juru bicaranya karena kefasihan lisannya. Kemudian Allah mengangkat Nabi Harun menjadi nabi. Sebagai juru bicara, Harun menyerukan agar rakyatnya menyembah Allah. Nabi Harun menyaksikan semua mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu Allah, Nabi Harun mendapat tugas membimbing Bani Israel. Sepeninggalan Nabi Musa, Bani Israel mulai berubah dengan menjadikan patung anak sapi yang terbuat dari emas sebagai sesembahannya. Kesesatan ini dipimpin oleh Samiri. Nabi Harun mengingatkan mereka akan azab Allah, akan tetapi tidak mereka dengar. Ketika kembali dari Bukit Tursina, Nabi Musa marah dan mengingatkan kaumnya, akan tetapi mereka kembali tidak mendengarkannya. Nabi Musa dan Harun memohon ampun kepada Allah karena kelakuan kaumnya.
Nabi Musa menjatuhkan hukuman kepada Samiri. Dia diusir dari kelompok Bani Israel dan Nabi Musa memerintahkan kaumnya bertaubat kepada Allah. Nabi Musa mengajak 70 orang Bani Israel menuju Bukit Tursina. Di sana Nabi Musa mendapat wahyu. Ke-70 orang tersebut mendengarkan Nabi Musa mendapatkan wahyu. Akan tetapi mereka ingin melihat wujud Allah. Sebelum mereka melihat Allah, mereka tidak akan beriman. Atas kesombongan mereka, Allah mengirimkan halilintar yang menyambar mereka dan mematikan mereka. Nabi Musa mohon kepada Allah agar ke-70 kaumnya dihidupkan kembali, karena mereka adalah orang-orang terbaik dari kaum Bani Israel. Allah pun mengabulkannya dan mereka berjanji untuk taat dan patuh kepada Allah. Kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu meneladani Nabi Harun alaihissalam. Meneladani Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun memiliki sifat-sifat mulia yang harus diteladani. Ketika menemani Nabi Musa berdakwah, dia menunjukkan sifat bijaksana. Sifat tersebut tercermin dalam perkataan dan perbuatan. Nabi Harun sangat fasih dalam berbicara. Perkataannya tegas dan mudah dipahami. Ketika menghadap Fir'aun, Nabi Harun menjelaskan dakwahnya, mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah, tetapi Fir'aun dengan sombong menolaknya. Oke teman-teman, itu saja untuk kisah daripada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah teman-teman, kita tadi telah menyaksikan atau mendengarkan kisah daripada Nabi Musa alaihissalam dan juga kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Semoga dengan kisah tersebut kita termotivasi untuk meneladani daripada Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun alaihissalam. Untuk tugasnya, silakan teman-teman buat sebuah video singkat atau video pendek tentang teman-teman sedang menceritakan kisah singkat daripada Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun alaihissalam. Kemudian setelah sudah dibuat videonya, silakan teman-teman setorkan atau kirimkan kepada guru agama teman-teman masing-masing. Itu saja, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.